Sekali lagi saya ingetin Gen Z ya, kalau kalian kerja persis maunya 8:00 jam itu berat ya. Kita sama company udah take and give, betul? Betul. Ya, apakah kita benar-benar dalam 8 jam itu kerja semua? Enggak. Enggak. Ya, teman-teman kadang-kadang nyalakan people juga kan ngecek handphone. Betul, sosmed. Iya kan? Pura-pura ke WC gak sih? Ya, ke toilet, betul? Iya, Kadang-kadang kita beli kopi ke bawah, yes. Betul, Ya, itu juga nggak 8 jam full. Betul, iya. Iya Kurang kan, dari jadi itu, jangan sampai titik koma gitu. Kalau mindsetnya seperti ini, kita repot. Jadi memang posisi leaders is not for everyone, ya apalagi senior leaders. But if you can, try your best untuk bisa belajar menjadi seorang leader, karena itu membuka opportunity. Of course ya tadi istilahnya manager ya, tapi otomatis manager kan you are managing a team, you need to learn about leadership as well ya. Karena manager nggak sama leadership sebenarnya. Management and leadership is different in many ways. Iya. Gitu ya. Jadi ini menurut saya penting untuk disadari ya, kalau misalnya belum ada teman-teman millennials atau Gen Z yang mengerti hal ini, ya saya bantu kasih tahu hari ini. Ya. Halo Nyalakan People, welcome back with us di Nyalakan Podcast. Tempatnya kita ngebahas seputar agility, perkembangan karir, dan transformasi karir. Oke, balik lagi dengan saya Imam, dan seperti biasa ditemani, jangan bilang host inval ya mas. Jadi udah jadi host tetap sekarang ya? Jadi ada mulu ya? Ada dulu, saya Imam, dan di sini ada Hanif. Mas Hanif, dan seperti biasa kita akan berdiskusi dengan topik-topik pilihan sobat Nyalakan juga, Nyalakan People, dan kita di sini ada Mbak Anita. Halo Mbak Hai Anit. Imam, Hanif. Hai Nyalakan People. Halo Nyalakan People. Apa kabar Mbak Anit di puasa-puasa bulan Ramadan? Ya karena saya menyaksikan orang puasa. Oh iya. Mbak Anit di takjil juga. itu masalahnya puasa buat saya kan, bulan puasa kan. Ikut puasa enggak, makanya iya. Iya benar-benar. Ya. Oke Mbak Anit, Ya. jadi seperti biasa kita akan ngebahas topik-topik pilihan dari Nyalakan People. Ya. Dan seperti biasa juga topiknya berkaitan dengan Gen Z nih Mbak. Nah ini serunya di sini. Mungkin sebelum kita mulai, aku akan bacakan seperti biasa data yang kita punya ya Mbak Anit. Sure. Jadi memang kalau Gen Z ini kan dikenal sebagai generasi yang paling pintar ya Mbak ya, dibandingkan generasi lainnya. Karena mereka ini sudah terpapar informasi sejak dini. Jadi untuk mengambil informasi itu untuk mereka gampang sekali. Nah, tapi mereka itu menjadi generasi yang paling malas. Tapi mereka itu juga menjadi generasi yang paling gampang stres Mbak. Makanya apa-apa healing. Nah di sini juga ada data dari Fisher yang melakukan survei terhadap 1.000 orang milenial dan Gen Z tentunya. Jadi hanya ada 38 responden yang memiliki keinginan, ini kalau kita berbicara karir ya Mbak ya. Jadi di sini ada yang menjadi karyawan biasa atau yang menjadi mungkin level di atas itu manajer lah. Nah uniknya di sini cuma 38% Mbak yang berkeinginan untuk menjadi manajer. Dan sisanya 62% itu nggak mau ambil posisi manajer atau di atas itu. Uniknya kenapa ya Mbak ya? Mungkin orang-orang di generasi sebelum Gen Z mungkin punya ambisi atau semangat khusus Mbak. Aku harus punya karir yang bagus, ya tentunya harus melewati masa-masa sebagai manajer, lalu ntar di atasnya lagi dan sebagainya. Kira-kira Gen Z kenapa ya Mbak ya nggak mau ada keinginan itu gitu Mbak dalam berkarir tentunya. Silakan Mbak. Iya, kalau saya lihat nih fenomena yang menarik ya. Tetapi ya ini perkembangan zaman dari generasi ke generasi memang berbeda cara pandang dan cara berpikir. Menurut saya kalau buat Gen Z mungkin ini masalah kebanyakan pilihan. Banyak pilihan ya. Ya, karena there are many ways ya untuk mendapatkan income atau pendapatan gitu. Karena mungkin kalau di generasi saya pilihan memang tidak sebanyak sekarang ya. Artinya untuk menapaki jenjang karir ya di sebuah korporasi dari junior sampai senior, bahkan sampai senior ya sampai director level, itu memang very promising. Ya, tetapi mungkin di zaman sekarang yang saya tahu juga ini generasi side hustling.
Iya. Ya, kenapa kok bisa? Karena ya pilihannya banyak. Untuk side hustling juga lebih gampang. Dengan teknologi yang ada sekarang ya, semuanya serba digital. You can control everything through your palm kan, Betul. your hand gitu. Di zaman saya nggak bisa ya. How do you bagi waktu ya, manage your time gitu, sambil kerja full time, sambil punya side hustling. Saya sendiri punya dulu side hustling ya di awal-awal kerja, dan itu luar biasa ya, karena everything itu being done physically ya. Kita nggak bisa, dunia digital tuh amat sangat-sangat limited ya, bahkan almost non-existent sebenarnya. Ya, jadi ya semuanya itu physically kita harus manage gitu, datang ya, melayani langsung, membawa barangnya langsung, menawarkan langsung, sehingga sangat time consuming. Ya, sambil kita kerja full time mau melakukan itu ya berat sekali. Saya masih ingat kayaknya zaman-zaman saya sambil side hustling itu ya, very long time ago. Itu literally saya tidur jam 2 pagi ya, jam 4 pagi karena saya harus kerja dulu, pulang dan mulai mengurusi side hustling saya gitu. Dan semua itu kalau disambiin gitu ya agak sulit. Ya, jadi menurut saya fenomena pertama adalah banyaknya pilihan. Nah, fenomena kedua mungkin menurut saya ya, generasi ini tuh mengukur segalanya itu kayak working hours itu equals to money. Ya, sehingga kenapa mungkin di para responden tadi ya, menurut survei tadi, ketika dia mikir gue mau naik jadi manajer, responsibility-nya lebih gede. Tadinya ngurus diri sendiri, ngurus 10 orang misalnya, mungkin gak langsung 10 lah. Di awal-awal jadi manajer ya, junior manager mungkin kayak saya dulu ngurus 2 sampai 3 orang. Ya, which is udah ngurusin kerjaan sendiri, ngurusin kerjaan 3 orang lain. Ya, belum lagi tanggung jawabnya. Sering dipanggil ya sama senior management, lebih sering dipanggil mungkin, belum sesering itu ya. Unless you go higher gitu. Because I've been through this menapaki karir ya, tangga karir di korporasi gitu. Nah, jadi kalau langsung dikonversi ya, hours itu equals to how many rupiah or how many dollars ya, man hour rate ada istilahnya loh ya, maka bisa kelihatan gak seksi. Tetapi kalau mikirnya terbatas sampai sini, saya menyayangkan. Karena sebenarnya our time itu converted into money so called ya, dalam kerjaan atau berbisnis, tetapi what we invested in the hours we have itu menentukan multiplier effect in the future. Nah, ini yang sering di miss ya, kelewatan sama Gen Z gitu. Karena berhenti sampai sana. Konversi waktu gue berapa dong? Misalnya sehari 8 jam kerja gitu ya. Kalau sekarang aja misalnya rate-nya X. Jadi manajer dengan 2 kali lipat, 3 kali lipat, gaji gue gak 2 kali lipat, 3 kali lipat, cuma naik 20%, untungnya apa? Nah, kalau mikirnya berhenti sampai sini, saya sangat sayangkan. Karena apa? Karena sebagai manajer atau dengan posisi lebih senior, ada opportunity buat mengembangkan leadership. Betul. Leadership ini, leadership capability adalah investasi jangka panjang. Ya, jadi kita nggak boleh hanya langsung pure conversion ya, kayak apple to apple gitu. Tetapi ada yang istilahnya ada part bahwa soal sejamnya sekarang berapa rupiah plus investasi di self development. Bayangin kalau teman-teman ya, jadi seorang manajer sambil kerja nih, sambil dibayar, sambil belajar jadi leader. Ini yang sering orang lewatkan kesempatan ini. Loh, apakah penting Anita untuk mengembangkan self development atau self capacity kita? Oh iya, sangat. Ya, kalau someday misalnya banyak orang bilang, wah saya cita-citanya pengen jadi entrepreneur aja, nggak mau kerja sama orang, apalagi Gen Z sekarang ya, dengan semua opportunity yang ada ya, ada venture capital, angel investor dan lain sebagainya ya, semua di depan mata begitu. Pertanyaannya, can you manage a business? Do you have the leadership capability and capacity ya, to lead a business unit gitu loh, a business entity? Can you do that? Belajarnya di mana? There are some people born with this.
Ya mereka lebih business savvy gitu. Bisa dari sananya, bisa jadi mereka dibesarkan Dari dari lingkungan. keluarga entrepreneurs. Ya, udah belajar jadi. Exactly. Tapi for majority of people, I will say justru di mana belajarnya adalah dengan jadi manajer di perusahaan orang. Nah, kenapa sih misalnya anak-anak konglomerat kalau sering baca ya, Iya. mereka disuruh orang tuanya kerja dulu Kerja di dulu. perusahaan lain. Ya, jadi karyawan di perusahaan lain supaya meng-grooming skills ini, managerial skills 1 and leadership skills 2. Ya, jadi ini kesempatan yang sering dilewatkan orang kalau kita berhenti ya melihatnya hanya sampai conversion per hournya berapa rupiahnya, worth it gak? Of course worth it kalau ada faktor investasi self development tadi. Dan ini sangat penting for your future career. Nggak cuma bagi yang mau jadi entrepreneur ya. Iya. Kita kalau mau jadi lebih senior ya dalam posisi. Nah, di mana kredibilitasnya kalau kita nggak pernah mimpin tim? How do you self proclaim that you can manage a team if you have never done so? Nggak bisa. Nggak bisa. Karena di mana nggak ada track recordnya. Betul nggak? Nah, karena itu saya sangat menyarankan Gen Z ini di luar kasus-kasus perusahaan-perusahaan yang memang abuse staff mereka begitu. Iya. Ya, dengan kenaikan gaji yang amat sangat kecil tapi lemburnya mungkin gila-gilaan atau tidak manusiawi. Saya kesampingkan itu. Quote in quote perusahaan-perusahaan nakal. Yeah. Saya bicara konteks normal ya. Walaupun kalau normal sekali lagi saya ingetin Gen Z ya, kalau kalian kerja persis maunya 8:00 jam itu berat ya. Kita sama company udah take and give betul? Betul. Ya, apakah kita benar-benar dalam 8 jam itu kerja semua? Enggak. Enggak. Ya, teman-teman kadang-kadang nyalakan people juga kan ngecek handphone. Betul, sosmed. Iya kan? Pura-pura ke WC gak sih? Ya, ke toilet, betul? Iya, Kadang-kadang kita beli kopi ke bawah, yes. Betul, Ya, itu juga nggak 8 jam full. Betul, iya. Iya kan, jadi jangan sampai titik koma gitu. Kalau mindsetnya seperti ini, kita repot. Ya, kalau kita mau sampai titik koma nih hitung-hitungannya, maka yang kita dapetin juga hitung-hitungan gitu. Kebayang jadi seorang entrepreneur ya, misalnya jadi seorang founder di teknologi startup. Dalam 3 tahun pertama mungkin gak dapat apa-apa. Dan mereka kerja 24/7, almost. Kalau gak percaya baca aja biografi mereka. Yeah. Bukan saya yang bilang. Ya, silakan baca biografi founder-founder atau co-founder dari perusahaan-perusahaan startup yang besar-besar. Ya, apakah mereka pernah mengkonversikan waktu dengan uang? Rugi nih, nggak bisa. Saya udah lebih dari 8 jam hari ini. Bisa nggak kita begitu? Enggak lah, Mbak. Nggak bisa. Enggak maju-maju dong ya. Nggak maju-maju. Nah, tetapi ketika mereka terus committed ya dan mereka melewati satu tipping point. Ya, dan itu multiplier effect yang balik ke mereka itu bisa beratus-ratus kali lipat. Ya, nah kalau kita mau sampai ke sana dan cara berpikir kita sangat seperti ini ya, sangat konversi ibaratnya konversi tanpa margin, ya semuanya mesti titik koma sama persis gitu, maka akan sulit untuk kita maju ke posisi-posisi yang lebih senior dan sebenarnya in the long run lebih menjanjikan opportunity. Ya, jadi ini masalah pilihan satu tadi ya, dan kedua adalah masalah mindset lagi. Iya. It's a mindset issue. Iya. Mental block lagi deh. Ya, dan saya ingetin hari ini buat teman-teman siapapun ini, nggak cuma millennials atau Gen Z ya, mungkin lebih banyak aja di generasi saya juga ada orang-orang kayak gini ya yang sangat hitungan dan berpikir bahwa untuk jadi manager comes with a lot of hard work ya, responsibility, stress, ya sekarang ini juga masalah pilihan hidup kan, personal choice. Ya, kalau kamu puas dengan posisi kamu sekarang dan begitu-begitu aja untuk 20 tahun ke depan dengan mengikuti kenaikan gaji normal, ya mungkin 5-10%, ya hanya untuk mengikuti inflasi. Itu pun kalau company-nya tidak lay off kamu di tengah jalan. If you are happy with such life, then it's your choice. Yeah, but if you're not happy with this kind of life and you want more, you have to invest more. Ya, nggak bisa dihindari ini.
Ya jadi nggak bisa kita maunya sama terus, santai terus, tapi duitnya tambah banyak terus. that nggak ada cara begitu. Betul. Ya, it's not like this is not charity. Ya, you need to give more ya, to get more gitu loh. But then you need to think of a different way, bahwa ini adalah investment, bahwa saya belajar jadi team leader, jadi leader ke depannya karena saya mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Tapi lebih stres. Ya, gimana kalau nggak ada orang mau jadi leader, terus siapa yang mimpin negara kita? Iya, betul. Negara kita bisa chaos. Betul gak? Perusahaan kalau nggak ada leader, chaos dong. Siapa yang menentukan kebijakan? Ya gak? Ada satu perusahaan yang karyawannya bisa 5.000 orang. Kalau nggak ada yang mimpin, ibarat kapal nggak ada nahkodanya. Betul, semuanya pengen jadi followers aja. Exactly. Mau berlayar kemana? Bahaya, nanti nabrak karang di depan. Iya. Betul gak? Jadi memang posisi leaders is not for everyone, ya apalagi senior leaders. But if you can, try your best untuk bisa belajar menjadi seorang leader. Karena itu membuka opportunity. Of course ya tadi istilahnya manager ya, tapi otomatis manager kan you are managing a team, you need to learn about leadership as well ya. Betul. Karena manager nggak sama leadership sebenarnya. Management and leadership is different in many ways. Iya. Gitu ya. Jadi ini menurut saya penting untuk disadari ya, kalau misalnya belum ada teman-teman millennials atau Gen Z yang mengerti hal ini, ya saya bantu kasih tahu hari ini. Ya, supaya teman-teman gak selalu melihat sesuatu itu hanya full conversion of man hour rate. Iya. It is actually more than that. This is a long term investment in your life. Kurang lebih begitu, Imam. Iya, setuju sih Mbak. Karena diskusi kita kemarin sama Mas Haris ya, Mas Hanif. Kita kan kemarin ngebahas tentang retirement planning ya Mbak ya, untuk persiapan pensiun. Yang mana untuk investasi terbaik itu adalah leher ke atas Mbak. Nah, jadi itu akan mengikuti lah. Jadi jangan apa-apa uang ini gue dibayar berapa. Jadi ya udahlah, kita belajar dulu. Nah tadi makanya jadi wadah kita untuk belajar juga sih Mbak, ketika kita diberikan kesempatan. Bahkan tadi ada keluarga dari konglomerat juga, sebelum melanjutkan perusahaannya dia diberikan kesempatan untuk belajar di orang lain dulu. Ketika sudah settle dan siap, akhirnya balik lagi ke keluarga untuk jalanin bisnisnya. Dan rame juga sih Mbak di TikTok, ada viral manajer umur mungkin 22 tahun dan dia di Amerika Mbak. Maksudnya dia remote untuk manage orang di Amerika. Dia bilang kalau gajinya tuh 50 juta. Sampai akhirnya dia saking pengen ngebuktiinnya tuh nih orangnya langsung diwawancarain gitu Mbak. Kita ada Zoom terus kita buat Zoom meeting secara terpisah. Tapi orang-orang di Indonesia tuh pada banyak yang gak percaya Mbak. Pada mental block, pada ngata-ngatain masa bohong sih, tuh, masih muda. Jadi tadi mungkin kalau kita balik lagi ke bahasan mental block, orang-orang tuh dari sisi nggak usah ketika ada kesempatan atau enggak, dia sebelum ditawari aja udah berpikir kayaknya nggak mungkin Mbak. Baru ngeliat orang lain dapat kesempatan aja, ini mah nggak mungkin kali, bohong. Bener Mbak, bener. Jadi ya seperti itu fenomena sekarang ya di Gen Z, rata-rata seperti itu. Apa ya Mbak ya, saya juga pribadi untuk bisa melihat ke arah sana, apalagi saya juga pegiat TikTok ya Mbak ya, TikTok dan sebagainya. Jadi untuk melihat hal-hal itu, ini orang-orang pada kenapa sih Mbak? Jadi lu ada fenomena apa ya? Sukses, Kenapa? tapi ketika ngelihat orang lain bisa seperti itu aja, seperti nggak percaya. Jadi bukannya belajar untuk gimana caranya untuk kita bisa achieve ke sana, tapi malah dilihat dari sisi negatifnya Mbak, seperti itu. Fenomenanya seperti itu sih Mbak. Iya. Fenomena yang gimana ya, saya assume memang orang itu nggak bohong gitu ya, yang itu real sih, real. Ya, yang memposting pengalamannya itu ya. Ya sebenarnya saya pribadi bahkan pertama kali jadi manajer umur 25 tahun ya. Iya. Jadi sebenarnya di zaman saya loh ya. Iya. At the time susah ya. Biasanya 35, 40 ya Mbak, tahun-tahun itu ya Mbak. Enggak sampai 35 sih. Saya rasa minimal kayak 28. 28 udah mulai ini ya. Dan itu perusahaan multinasional juga. Perusahaan multinasional. Jadi karena gini, ada orang selalu mengaitkan posisi ya, title itu dengan umur. Ya, enggak sepenuhnya salah. Ya, tapi bukan berarti juga range umur itu dipercepat.
Ya, kalau pada umumnya orang jadi manajer dalam 5 tahun, saya mau dalam 2 tahun nih ya bisa-bisa aja. Tetapi are you willing to pay the price? Ya, semua yang memerlukan percepatan, memerlukan investasi lebih atau kepintaran super. Betul. Setuju. Either you are a prodigy, tahu prodigy nggak? Manusia-manusia super ya, Iya. A genius, betul gak? Umur 12 tahun udah kuliah, betul? Kamu prodigy, satu di antara sekian juta gitu. Kalau kamu orang normal, jadi apa dong yang menyebabkan kamu itu bisa stand out dibanding your peers? Kenapa kamu pantas atau layak jadi manajer misalnya di usia 23 tahun dibandingkan peers kamu? Iya gak? Apa nih yang kamu miliki? Ya, profil seperti apa yang diperlukan? Ya kan? Apakah saya nggak menyangkal ya beberapa orang yang sebelum umur 25 udah sangat mature. Pertama, seperti Imam tadi bilang, Gen Z itu generasi yang well informed ya, makanya dan juga dari segi gizi lebih baik. Betul. Saya nggak mau cerita ya waktu saya kecil itu dikasih minum apa. Saya minum apa dulu waktu kecil ya. Udah pada nyobain air tajin belum nih anak Gen Z? Ya, artinya of course dari segi gizi ya, kemapanan ekonomi itu langsung berbanding lurus ya. Karena adanya kemapanan ekonomi tentunya gizi itu membaik. Betul. Ya udah pasti kalian punya perkembangan tumbuh kembang istilahnya ya dari segi otak kecerdasan yang memang di atas generasi saya mungkin. Ya ini kan ibaratnya ya ada faktor DNA, ada faktor semua ini ya gizi dan lain sebagainya. Betul. Gitu ya. Nah jadi ini boleh saya katakan ini mempengaruhi ya apakah seseorang itu pengen fast track. Ya ini istilahnya. Kalau kamu pengen fast track, gampang nih ngomongin fast track, benar fast track lewat ya di kepala saya ya. Fast track, if you wanna fast track your career, orang-orang jadi manajer 5 tahun, saya ingin 2 tahun, 3 tahun. Gimana caranya? Sekarang saya tanya, kalau lagi di taman bermain dunia fantasi, pengen fast track harus bayar lebih. Mahal. Bener gak? Iya benar. Iya. That's the phenomena of life. Iya. Ya, artinya teman-teman yang ini fast track dalam career harus punya capability yang sama seperti misalnya harus diraih dalam 5 tahun. Compressing your knowledge and experience. Ya, jadi mungkin dilakukan nggak? Mungkin, tapi bisa kompresnya dulu nggak? Ya kan? Dan jujur ya, saya itu nggak terlalu surprise bahwa diri saya bisa jadi manajer di usia 25. Ya, I would say saya curi start. Ya, waktu saya kuliah, saya sekolah, saya udah banyak kerja sampingan. Ya, saya ikut berorganisasi. Ya, jadi saya udah terlatih leadershipnya itu dari muda. Betul gak? Nah tergantung nih kalau beberapa teman-teman adalah generasi rebahan. Saya banget lagi tuh. Yang misalnya masa sekolahnya ya cuman sibuk rebahan, main game pas kuliah juga begitu. Ya dan bagaimana fast tracknya? Benar. Betul. Kamu gak punya ingredientnya gitu. Semua orang udah curi start. Tapi saya maunya nyantai aja. Again, kalau mau nyantai unless you're a genius. Ya, genius pun ya belum tentu ide itu bisa jadi kenyataan. Ya, kadang-kadang kita pinter ya, tapi kita nggak bisa merealisasikan ide, benar gak? Betul. Ya hanya di impian. Ya, untuk merealisasikan ide perlu action. Betul. Ya, perlu perencanaan. Betul. Ya, nggak mendadak saya punya ide bagus terus besok jadi kenyataan kan? Iya. Tidak demikian. Benar. Ya, jadi semua yang fast track mungkin nggak mungkin aja. But you need to pay the price. Semakin fast track semakin mahal. Ya, semakin cepat semakin mahal. Jadi kalau misalnya cerita di TikTok itu benar, saya rasa mungkin aja. Ya mungkin waktu dia kuliah dia udah curi start dengan mungkin part time work atau bikin project ya, atau bahkan punya company sendiri yang dia udah bangun, dia udah rintis sejak dia masih kuliah. Ya saya dulu zaman kuliahnya aja ada istilahnya inkubasi bisnis. Ya beberapa teman dan senior saya udah mulai berbisnis sejak di tingkat 4 gitu. Udah pada curi start. Ya, makanya mereka belum 25 aja udah jadi business owner, jadi entrepreneur karena mereka udah curi start.
Masalahnya dikala orang-orang lagi mikirin gaming dan rebahan itu semua dan main bola, mereka bikin company. You can't blame them. Ya, it all comes with a cost. Ya, dengan sebuah investasi. Jadi hati-hati ya karena gini, ketika kita melihat orang lain ya lebih sukses dari kita begitu ya, kan ada dua hal aja sebenarnya cara meresponinya. Pertama, nggak mungkin nih, pasti curang, bohong, betul? Betul. Ya, kedua adalah kok bisa? What can I learn from this person? Ya gak? Ya, saya ngelihat sekarang orang-orang yang lebih muda dari saya dan lebih sukses, saya belajarnya adalah kok bisa? Apa kelebihannya? Apa yang perlu saya pelajarin? Apa yang kurang saya lakukan? Kita harus belajar loh. Bisa melihat itu gitu. Gak cuman ngelihat cuman bisa iri doang ya, cuman bisa envy gitu. Dan akhirnya cuman bisa menyalahkan situasi dan menyalahkan orang lain. Saya selalu bilang yang paling sulit itu menyalahkan diri sendiri. Iya. Betul gak? Iya. Menyalahkan situasi, menyalahkan keluarga, orang lain, Itu yang paling pemerintah, semua salah except me. I'm the only one who is right gitu. Nah, tetapi kalau itu dirubah ya, bahwa situasi di luar saya tidak bisa saya kontrol, yang bisa saya kontrol adalah diri saya sendiri. It will Betul. change your life. Betul. Ya, karena sebenarnya boleh saya katakan ya, kalau kita punya kemauan dan terus belajar, banyak hal itu bisa terjadi buat kita. Ya, walaupun mungkin jalan setiap orang berbeda ya, tetapi at least akan ada a growth. Growth pasti ada ya, tapi ukurannya memang beda-beda setiap orang karena ada faktor kepintaran bawaan ya, ada faktor luck atau keuntungan, ada loh faktor itu. Ya, ada faktor luck gitu dan lain sebagainya, network yang kita miliki. Tapi saya juga banyak ngelihat orang yang mendobrak ya setiap batasan yang mereka miliki gitu, dan orang bilang mereka lucky. Menurut saya mereka hard worker. Mereka pekerja keras yang terus ingin belajar dan menjadi lebih baik, dan suatu hari itu ibaratnya destiny opens the door ya buat mereka, karena mereka keep on looking, keep on searching and learning. Suatu hari mereka mencet tombol yang benar gitu. Ya, nah the issue with us ya, atau tadi istilahnya Imam sempat bilang generasi yang males ya. Iya. Ya. Walaupun saya juga Gen Z ya, Mbak. Mungkin gak semuanya males ya, tapi mungkin terbiasa serba ada. Lebih Betul. mudah kali ya mungkin Ya, hidupnya ya. dimudahkan. Betul. Generasi yang dimudahkan ini ya harus belajar untuk membuka pikiran ya terhadap hal-hal yang harga, ingat ya. Ketika kita memperoleh sesuatu dan berhasil gitu, yang lebih mahal tuh proses mendapatkannya. Yes. Iya, karena di Gen Z ini kan semua serba gampang ya, Mbak. Semua serba ada. Ketika butuh informasi apa, tinggal buka internet. Iya. Beda dengan Iya. mungkin zaman dulu ya, Mbak. Yes. Harus datang ke perpustakaan dulu, tanya ke orang dulu. Jadi kalau zaman sekarang memang serba gampang, jadi membuat si Gen Z itu jadi adalah internet aja gitu. Iya, generasi yang mau instan. Benar. Betul. Iya, Iya, semuanya iya, serba instan kan. Semuanya ada di telapak tangan. Benar. Ya, Memesan transportasi makan. udah bagus. Iya. Internet udah 5G dan lain sebagainya. Gak perlu ini lagi dial up dulu bunyi. Gak ngalamin kan. Gak ngalamin, saya ngalamin ya, dial up itu ada bunyinya ya, tet Iya. gitu ya, dan mesti nunggu dia sampai koneksinya established gitu. Nah, seperti tadi saya bilang ya, dari poin A ke B, proses itu yang membuat kita tuh endurance-nya tinggi. Ya, nah ketika ini semakin instan, maka penghargaan terhadap proses itu semakin low. Iya, betul. Endurance juga makin low. low. Ini adalah dampak global. Ya, jadi saya memberikan pilihan kepada teman-teman Gen Z dan millennials, ya bahkan mungkin juga di generasi saya sekalipun ya, bahwa ini semuanya kembali lagi masalah Mindset. Iya. Ya, ini yang harus dibenerin mindsetnya. Ya, teman-teman terbentuk seperti ini karena sudah terbiasa semuanya serba instan. Ya, dan gak bisa menghargai proses gitu. Maunya cepet kaya, maunya semuanya dihargai mahal. Bukankah gitu ya? Sekarang saya kalau interview Gen Z ya, kayaknya kadang saya pengen tanya gitu ya, pengen wah gaji sekian. What will you contribute to our organization, to my team dengan harga segitu? Iya. Dan some of them cukup sombong loh.
ya, karena udah kebiasaan quote in quote ya dimanja sama perusahaan startup ya yang dulu kan berlomba-lomba ya. Betul. Bakar duit. Iya, caranya bakar duit. Semua juga bisa kalau duit dibakar, benar gak? Ya, udah kebiasaan dengan standar itu, mengira bahwa mereka adalah golden child. Anak emas. Oh, I'm smart. Ya, I'm technically savvy, I'm wanted, I'm fluent in English. So what? I'm also fluent in English. Gue gen X ujung gitu. Belum tentu menang loh ya lawan Inggris gue gitu ya. No, I'm joking ya. Maksudnya saya adalah kadang-kadang mindset ini yang mesti dibenerin. Ya, saya ngelihat kita tuh nanti kehilangan kesempatan belajar. Saya jujur ya, sama generasi di atas saya ya, baby boomers yang udah lebih senior walaupun cara berpikirnya beda. Karena saya ini kan Gen X ujung karena bidangnya di agility dan transformasi ya, saya sangat align ya, sangat relevan cara berpikir, cukup relevan. Kalau sangat saya ada yang komplain lagi di kolom komentar ya, buktinya mana gitu. Oke lah, saya bilang cukup relevan ya, saya revisi. Kadang saya ketemu yang usianya 10 tahun 20 tahun di atas saya, ada cara berpikirnya tuh yang masih agak tradisional gitu. Tapi saya harus hargai loh. Mereka sampai di posisi itu udah go through that so many hard work ya. And tears ya. And sleepless nights ya. And all those knowledge ya, leading people. I need to listen. Akan ada gold ya. Ide-ide emas gitu dari mereka, apa yang mereka katakan. Nah, kalau kita nggak belajar buat mendengarkan ini, we will miss the moment, we will miss the knowledge. Ya, ini yang saya sarankan ya, buat terutama buat Gen Z ya. Kalau millennials mungkin masih di perbatasan, yang mungkin nggak biasa ya ngedengerin hal-hal kayak gini, menganggap bahwa generasi yang lebih tua itu obsolete dan lain sebagainya. Hati-hati, someday you will be in that generation. Iya, kalian, and people will think you are obsolete. Kalian dibilang kalian terlalu tua untuk mengerti aku. Akan ada masanya kalian menjadi generasi yang itu. Walaupun di video saya yang lain saya bilang ya, untuk yang lebih senior juga harus tetap agile, harus tetap adaptasi dan relevan. Ya, tapi sekarang saya lagi advice ke yang younger generations, ya, supaya lebih open minded dan menghargai proses. Betul. Ya, menghargai proses, lebih open minded, put some respects ya towards some people who might be older than you in terms of age ya. Mungkin mereka nggak sepintar kamu, tapi wisdom. Nah, I like this, keluar kata wisdom. Wisdom itu takes time. Ya, pinter itu bisa ya dengan baca buku, mencoba melakukan. Wisdom ya itu butuh jam terbang. Sama kayak pilot ya. Kenapa kita mau jadi pilot harus ada jam terbangnya, harus ada jam terbangnya terpenuhi dulu ya. Betul ya, bahkan kalau pilot-pilot tua ya yang mungkin secara fisik udah nggak dianjurkan ya buat nerbangin, mereka jadi guru di sekolah terbang. Kenapa? Karena mereka punya that wisdom. Ya, setuju. Ya, yang nggak bisa nih itu namanya hunch ya, instinct. Insting ini dibangunnya bertahun-tahun. Misalnya saya nih ketemu orang, saya bisa punya insting ya. Ini orang kira-kira gini nih, ini arahnya akan ke gini. Kadang-kadang orang bilang sama saya, kok bisa tahu ya Nit? Gitu. Kok kamu tahu bahwa dia itu begitu? Nah, ini comes with time. Because I meet a lot of people in my life. The wisdom itu builds up. Ya, and therefore mungkin ada kolega saya yang mungkin ya adalah Gen Z gitu, yang mungkin lebih pintar dari saya ya, dan mungkin levelnya hampir sama gitu. Tetapi soal wisdom ini belum tentu sudah ada. Karenanya kita harus selalu belajar, karena wisdom itu memang perlu waktu ya, groomingnya. Kurang lebih begitu.